أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Rububiyah itu tentang perawatan. Allah yang menyembuhkan kita saat sakit. Allah yang memaafkan kita, mengampuni dosa kita, mempermudah rizki kita. Maaf ya, yang punya rizki siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah. Yang punya kemudahan siapa? Kalau Anda yakin Allah, kenapa Anda saat sulit rizki tidak minta sama Allah? Kenapa saat sakit tidak minta sama Allah? Kenapa saat punya salah tidak mendekat kepada Allah? Yang paling aneh, ada orang menyembah Allah, sholat pada Allah, minta rizki. Tapi ketika minta sama Allah, gak datang-datang rizkinya. Apa yang salah? Karena mungkin dia belum tahu cara meminta rizki yang benar. Maka cara mengajarkan Anda bagaimana melihat Allah, dalam konteks melihat keagungannya, dalam konteks melihat pemberiannya, dalam konteks mempercepat kemudahan mendapatkan rizkinya, maka itu yang disebut dengan rububiyah. Bagaimana cara memohon rizki supaya dipercepat rizkinya, cara meminta kesembuhan supaya cepat. Orang dulu, silakan buka di setiap kitab tafsir. Yang paling standar Ibnu Katsir aja menafsirkan surah Al-Fatihah, selalu disebutkan kisah ada kepala suku di Arab, kepala suku Arab dulu tersengat kalajengking. Kalajengkingnya kalajengking Arab lagi. Anda bisa bayangkan, besar. Begitu disengat, sekarat, cari obat sana sini nggak sembuh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ditemukan sekelompok sahabat yang sebelumnya bertamu ke situ tapi diacuhkan. Ditanya siapa yang bisa menyembuhkan. Satu orang mengangkat biiznillah, dengan izin Allah. Biiznillah. Datang, dia dibacakan Al-Fatihah sekali, nggak pakai apa-apa. Cuman sekali, Al-Fatihah cuman sekali, sembuh. Ada orang sakit sekarang baca Al-Fatihah 100 kali, 1000 kali, nggak sembuh-sembuh. Apa perbedaannya? Karena yang satu mengenal membacakan dengan rububiyah, yang ini berbeda. Coba cek, sakit sedahsyat apapun. Bahkan sakitnya sesakit Nabi Ayub. Sakitnya bukan di sini, hampir seluruh dunia. Yang paling menarik, penyakit ini tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan belum pernah dialami orang sebelum. Cuman Ayub yang merasakan itu. Tapi Ayub mengamalkan amalan dengan kaidah rububiyah, dan Allah berjanji di ujung ayatnya akan menyembuhkan siapapun yang punya penyakit, bahkan seperti Ayub. Rububiyah. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84, paling kiri 11. Ada. Ujung ayatnya ditutup dengan dzikra lil abidin. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan saya buka, kata Allah, kisah Ayub nih supaya dipelajari oleh Anda. Ketika beliau menyeru kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah kepada Engkau. Sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Fastajabna, kami kabulkan. Ujung ayatnya ditutup dengan wa dzikra lil abidin. Kami jadikan ini sebagai pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang punya penyakit yang sama dengan Ayub. Amalkan seperti Ayub mengamalkan, saya sembuhkan kalian. Cek. Selama ini kalau penyakit belum sembuh, bukan karena Anda kurang berobat, mungkin karena Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke tanah suci belum sembuh, pulang ke tanah kusir belum sembuh juga. Ke Singapura belum sembuh, ke Singaparna belum sembuh juga. Ke Chicago belum sembuh, ke Chicago balik belum sembuh juga. Kenapa? Apa yang salah? Mungkin bukan karena rumah sakitnya kurang bagus, bukan karena dokternya kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah. Kalau sampai Anda dibuat sakit sana sini nggak sembuh-sembuh, itu tandanya Anda harus melekat kepada yang maha menyembuhkan. Kalau sudah dibuat susah belum dekat juga dengan Allah, Anda perlu dibuat apa lagi selain mendekat? Tuh. Yang terakhir, Ustaz, bagaimana cara mintanya? Kan harus ada panggilannya. Maka turunlah kaidah yang terakhir disebut dengan asma was sifat. Allah menurunkan berbagai sifat-sifat dan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Dikenal dengan al-asmaul husna. Disebutkan di Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah, kalau sedang punya masalah sebut Allah, jangan mengeluh. Ingat, jangan mengeluh. Demi Allah, ini kaidah Quran ya. Kalau saya yang sampaikan, tinggalkan saya. Tapi kalau Allah yang sampaikan, jangan ragu. La raiba fi. Qulid Allah. Kalau Anda sedang punya masalah, sebut nama Allah. Jangan mengeluh. Baru sedikit macet, udah bikin status. Macet ya. Ada kerjaan. Ayo sebut nama Allah. Allahumma ya Allah ya sir, ya Allah mudahkan. Karena ingat ini ya, ingat baik-baik. Allah tidak mungkin menitipkan ujian pada Anda kecuali Anda mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan titipkan ujian kecuali Anda mampu mengatasinya. Jadi kalau sekarang ini Anda sedang punya masalah seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu mengatasinya, yang lain tidak. Makanya dititipkan pada Anda, bukan pada orang lain, karena hanya Anda yang mampu. Jangan Anda mengeluh mengatakan, ya Allah, why me, ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Ya, kamu yang bisa.
maka sebut nama Allah. Bagaimana menyebutnya? Kulit Rahman. Tersebut namanya Rahman, yang indah. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Setiap kamu punya masalah, saya sudah berikan nama terbaik dari nama saya untuk kamu panggil sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi Asmaul Husna itu bukan nama hafalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan seterusnya. Tidak dilarang Anda menghafalkannya, bagus. Tapi yang lebih baik adalah memahami esensinya. Karena semua nama itu terkait dengan kebutuhan Anda. Anda punya kesulitan, sebut namanya Ya Al-Fattah. Anda punya yang mengganggu, misalnya sebut namanya Ya Al-Balik, Ya Al-Jabbar. Anda butuh rezeki, sebut namanya Ya Allah, Ya Razzaq. Sebut, panggil namanya. Seketika diberikan karunia terbaik bagi Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, di hari ini hanya sebagai trigger saja, pengingat untuk kita semua bahwa ada kedekatan yang harus dibangun bagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda bisa dapat ini semua, Anda mendapati 5 keistimewaan dalam hidup yang tidak akan pernah ditemukan di hal-hal lainnya. Anda akan terbebas dari keburukan, Quran surah 29 ayat ke-45. Kemudian yang kedua, Anda akan hidupnya tenang, ya, Quran surah ke-13 ayat 28. Rizki Anda dimudahkan, hidup Anda akan mudah, Quran surah 65 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ditafsir di Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan ayat 3. Dan yang paling indah, Anda cepat dikabulkan doanya, Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Dan yang paling hebat lagi, di akhirat pun ditempatkan di surga terbaiknya, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat keduanya. Jika Anda bisa bangun itu dalam latihan sholat kita dalam keseharian. Jelas? Paham? Baik, saya mau tanya sebentar perkuatkan keyakinan kita. Yakin dengan Allah? Yakin dengan Al-Quran? Mau mengamalkan isi Quran? Saya cek ya, Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Saya tegaskan dulu, yakin dengan Quran? Mau mengamalkan?